Makanya. Oke ya. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini karena saya masih tugas di luar, saya melaksanakan perkuliahan secara eh, direkod ya, supaya Anda bisa langsung buka YouTube dan linknya bisa langsung Anda buka. Baik, karena waktunya terbatas, saya coba mulai ya. Kita masuk di SAP yang kedua, yaitu manajemen kandang. Fungsi kandang pada dasarnya ada tiga. Pertama, melindungi ternak dari panas, hujan, dan predator. Dan yang kedua, melindungi dan memberi lingkungan yang baik ya bagi unggas untuk bisa berproduksi ya. Mirip seperti yang ada di alam. Jadi lingkungan yang pas, yang sesuai suhu, kelembapan, dan faktor yang lain. Kemudian yang ketiga, memberi kemudahan di dalam kontrol. Baik kontrol terhadap pakan, minum, penimbangan, pengobatan, dan vaksinasi. Secara umum, memberi kemudahan di dalam tata laksana budidaya. Kemudian terkait dengan alas kandang terbagi menjadi tiga, ada sistem liter ya, pemakaian serbu gergaji, sekam, jerami, dan juga floor dari semen ya. Kemudian yang kedua dari slat ya, berupa kisi ya, alas kandangnya dari kisi bisa dari bambu, kayu, reng, kawat atau disebut wire gitu ya. Tapi biasanya kalau menggunakan kawat atau wire dapat menurunkan kualitas karkas karena biasanya terjadi lepuh dada karena sering tergesek dengan kawat atau wire. Tidak selalu diinginkan, terutama untuk broiler tidak terlalu diharapkan. Kemudian yang ketiga, alas kandang berupa kombinasi liter dan slat. Ini jarang digunakan, tapi biasa digunakan juga di negara luar ya. Biasanya 25% proporsinya itu untuk slat dan 75% itu berupa liter. Yang liter digunakan untuk bermain. Biasanya seperti itu. Kemudian terkait dengan syarat liter, ada tiga yang bisa digunakan sebagai filter. Pertama, tidak berdebu, ya. Kemudian mampu menyerap air dan dia tidak boleh mahal. Jadi harus yang murah. Seperti itu. Kemudian terkait dengan atap kandang, ada 6 atap kandang atau jenis atap kandang yang biasa digunakan untuk budidaya. Ya, yang pertama yang kita sebut dengan atap tipe monitor. Jadi di atas eh, atap itu nanti ada ruang untuk pertukaran udara yang kita sebut dengan monitor. Ya, karena kemudian itu terletak di atas bangunan kandang, kemudian atapnya disebut dengan tipe monitor. Kemudian yang kedua, atap sip ya, bentuknya seperti gereja, dia lebih lancip, ini lebih mahal dan tidak dianjurkan karena biasanya harus mempunyai tinggi yang lebih eh, banyak atau lebih tinggi dibandingkan yang monitor. Banyak diunggas itu digunakan tipe monitor. Kemudian yang ketiga, ya, gable atau dua sisi. Ada juga yang pakai monitor, ada yang tidak. Di gable ini yang paling umum, ini seperti bangunan rumah kita. Ya, nanti ada syarat sosoran ini maksimal 1 meter ya, supaya untuk mengurangi tampias air ya, kiri dan sebelah kanan. Disebut dengan sosoran atap. Nanti tingginya itu maksimal 6 meter. Nanti kita bicara terkait itu. Kemudian yang keempat, tipe sel atau jongkok. Ini banyak diitik digunakan, jadi arah satu sisi. Cuma nanti arah depannya harus menghadap ke matahari pagi, supaya kemudian kandang bisa masuk matahari dan kering. Kemudian yang kelima, arkus ini bisa untuk R&D di perusahaan ya. Dia bisa menarik udara keluar, menambah fan atau kipas, membuat sejuk udara di dalam kandang. Biasanya untuk kandang-kandang percobaan. Kemudian yang keenam, kombinasi. Kombinasi ini ada juga yang disebut dengan kombinasi antara monitor dan kemudian set. Ya, kita sebut dengan atap kombinasi. Jadi bentuknya seperti set, tapi kemudian dipotong seperti monitor. Jadi udaranya kemudian bisa masuk secara lebih bagus seperti itu. Ini juga banyak digunakan untuk itik ya. Untuk ayam banyak yang kita gunakan pada model atap sistem gable atau yang dua sisi. Kemudian berikutnya terkait dengan bentuk kandang. Bentuk kandang ada tiga yang umum di unggas itu yang kita sebut dengan kandang postal. Jadi alasnya terbuat dari semen, bisa juga dari liter, ya, dari sekam dan sebagainya. Jadi bentuknya rata itu disebut dengan postal. Ya, jadi langsung bersentuhan dengan lantai. Mungkin kiri kanannya nanti dinaikkan sedikit ya, biasanya seperti itu untuk mengurangi masuknya air dan kandang supaya tidak tergenang. Kemudian kandang panggung yang kedua
di bagian dari bawah kandang itu dinaikkan 50 cm sampai 70 cm, tergantung dari kondisi lingkungannya. Kalau berair mungkin dinaikkan sedikit. Kalau aman cukup dengan 50 cm atau setengah meter. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga, kandang semi umbaran. Jadi kemudian di kandang itu sebelah belakang atau sebelah depannya nanti ada tempat untuk bermain atau umbaran. Oleh karena itu disebut dengan kandang semi umbaran. Ya. Kemudian hal-hal yang diperhatikan untuk pembuatan bentuk kandang ini, ya, kandang harus lebih tinggi dari lingkungan sekitar. Itu yang harus kita pahami. Kemudian menghadap utara dan selatan. Artinya depan dari kandang itu, bagian depan itu menghadap arah matahari. Bagian depan dan belakang itu mengarah utara selatan, ya, sehingga sisi kandang samping kiri dan samping kanan nanti terkena matahari pada saat pagi hari. Kemudian sore hari bisa masuk. Sehingga kemudian akan mengubah provitamin D3 atau 7-dehidrokolesterol menjadi vitamin D3 atau cholecalciferol seperti itu ya, dan digunakan dalam proses pertumbuhan kerangka tubuh, dan biasa digunakan juga kalau untuk petelur itu digunakan untuk membantu proses pembentukan kerambang telur atau kulit telur seperti itu. Kemudian di daerah tropis baratnya 8 sampai 10 ekor per meter persegi ya, bukan per meter kubik, mohon maaf. Kemudian dibuatkan sekat kandang dari tanah itu 40 cm. Baik kandang postal, panggung maupun umbaran itu ditutup supaya ini menahan terpaan angin langsung dari lingkungan sekitar. Jadi bagian sisi bawah ditutup setinggi 40 cm. Karena tinggi ayam juga sekitar 40 cm seperti itu ya. Kemudian kalau ada 2 kandang atau 3 kandang, maka jarak antar kandang itu adalah selebar tinggi kandang. Biasanya 6 meter ya. Tinggi kandang 6 meter, jadi nanti itu dari sisi kandang sebelah kiri diturunkan 6 meter, dibuat jarak itu dan kemudian dibangun kandang baru. Kemudian sama seperti sebelah kanan. Kemudian di kapur setiap digunakan, dilakukan disinfekti, pemberian sistem liter, kalau bisa tidak terlalu tinggi, maksimal 5 cm. Jadi mudah di dalam proses pembalikan dan nanti akan dikais oleh ayam ya dengan kakinya, dan itu bisa terbalik. Lebih dari itu sulit dan nanti menjadi masalah gitu karena nanti ada proses pengomposan seperti itu dan menyebabkan panas sehingga kandang jadi lebih tidak enak bagi ayam untuk duduk. Ya, untuk sistem panggung bawahnya selalu dibersihkan agar bebas dari bau amonia atau NH3. Kalau memungkinkan di bawah tangga dari tempat masuk kandang atau tempat pintu masuk diberikan bahan sanitasi ya. Dan kalau memungkinkan ada kandang karantina untuk membantu ayam-ayam yang sakit untuk dipisah dan diberi pakan dan minum tersendiri sampai dia sehat baru dikumpul kembali. Kemudian terkait dengan kandang baterai. Yang baterai kita mengenal tipe-tipe kits ya. Ada beberapa tipe kits. Yang pertama yang kita sebut dengan single bird kits, yaitu satu kits, satu kandang eh, kits yang digunakan untuk satu ekor bulat. Kemudian yang kedua yang disebut dengan multiple bird kits. Satu kits ya, satu kandang terbuat dari kawat itu yang kemudian digunakan untuk 2 sampai lebih dari 8-10 ekor. Jadi bisa 2 sampai 8 atau 2 maksimal sampai 10 ekor. Disebut kandang multiple bird kits ya, maksimal 10. Nah, di atas satu yaitu minimal 2 dan paling banyak 10. Ya umumnya 8 seperti itu ya, 2 sampai 8. Kemudian yang ketiga koloni bird cage itu digunakan untuk koloni. Satu koloni, satu case yang besar itu untuk 20 sampai 30 maksimal ekor ayam. Lebih dari itu tidak produktif dan banyak menimbulkan penurunan produksi karena lebih gaduh kalau jadi 30. Kalau kandang tidak case, kandang biasa itu disebut dengan kompartemen juga maksimal 30. Nah, di Alabio juga disekat setiap 30 yang disebut dengan kompartemen. Ya, kalau manusia kan apartemen. Kalau di unggas atau ternak khususnya disebut dengan kompartemen. Maksimal 30 untuk kandang kuluk. Kemudian yang berikutnya yang kita sebut dengan susunan kit. Bagaimana kemudian kita menyusun kandang baterai yang disebut dengan case itu. Ya, yang pertama ada single deck. Nah, single deck itu hanya satu susun kit saja memanjang. Jadi ada tempat pakan di depan atau tempat minum di depan ya, single deck front waterer atau single deck back waterer atau single deck automatic egg pickup. Jadi ada tempat pengambilan terus secara otomatis. Itu yang single deck karena hanya satu susun memanjang. Kemudian ada double deck. Double deck itu 2 susun. Di susunnya bisa
seperti tangga ya, bentuknya seperti tangga, menghadap ke kiri atau menghadap ke kanan, mengarah ke tembok yang kiri atau yang bisa di sebelah kanan, gitu ya. Nah, atau juga bisa disusun rata seperti itu, ya. Jadi ya, umumnya bisa dibuat seperti step-step kayak tangga. Jadi bertingkat seperti itu. Jadi kotorannya itu jatuh ke bawah karena dibuat seperti bertingkat seperti itu. Kemudian yang triple deck ada 3 susun, ya, 3 susun bisa dibuat tangga, satu yang paling atas itu yang merupakan puncak dan kiri kanannya dibuat turun seperti tangga. Itu yang disebut dengan triple deck. Nanti kita lihat. Kemudian berikutnya yang kita sebut dengan four deck, ya, four deck itu 4 susun kids, ya. Kemudian di susunnya juga sama, jadi 2 di atas, kemudian 2 sampingnya itu turun seperti tangga. Jadi ada 2 di tengah yang sejajar. Dengan demikian nanti kotorannya juga jatuh ke bawah dan tidak mengganggu kesehatan yang dibawanya. Ya, kemudian yang terima itu disebut dengan flat deck. Jadi wall to wall. Jadi flat deck itu sama panjang, kemudian satu instalasi nanti dibuat untuk penarikan apa namanya kotoran, penarikan telur atau penarikan atau pemberian tempat pemberian pakan misalnya secara otomatis dengan ban berjalan itu yang disebut dengan flat deck. Kita pernah punya itu kepala dinas peternakan provinsi dulu seperti itu dan pernah kita kunjungi waktu itu studi banding waktu saya ada kegiatan SPLOCF Jepang sebagai koordinator tim pusat itu kita ajak ke situ untuk melihat dan kita punya sekarang mungkin seperti yang masih ada. Jadi telur ditarik dengan belt ya dengan seperti sabuk gitu yang disusun secara otomatis. Kemudian kotoran juga ditarik dan kemudian langsung jatuh ke mobil apa namanya mobil yang khusus untuk kotoran, pickup untuk kotoran seperti itu dan pakan nanti digunakan dengan ban berjalan. Jadi nanti dia terbiasa makan sesuai dengan waktu. Kalau 10 menit dia tidak makan akan stop. Ya, kemudian besoknya akan dilakukan secara berulang dan jamnya sesuai. Kemudian nanti membiasakan ternak di jam itu dia makan secepatnya, ya, sesuai dengan frekuensi waktu yang diberikan. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Contohnya kalau yang single deck seperti ini, double deck 2 ini seperti tangga naik, tapi langsung menghadap tembok gitu. Atau juga yang triple deck 3 menghadap ke atas juga bisa dibuat seperti itu. Atau yang sebelah sini, satu di atas, satu di samping, satu di sampingnya. Jadi juga dianggap ada 3 deck ya. Jadi triple deck. Yang four deck ada 4. Jadi langsung ada yang naik ke atas, ada dibuat 2 di atas, samping di kiri satu, samping di kanan satu. Ya tergantung kondisi lahan seperti itu. Dan yang flat deck ini yang kayak satu bangunan panjang gitu ya, itu yang kemudian secara otomatis bisa digunakan untuk penarikan toran, untuk collecting telur dan untuk pemberian pakan dengan ban berjalan dengan apa namanya belt tadi itu. Kemudian ukuran atau kits baterai ya di ayam atau di unggas secara umum ya sama itu yang menentukan adalah lebar dan panjang. Kalau tingginya sama. Jadi kids itu tingginya sama untuk semua tipe ayam yang ringan, medium dan kemudian yang apa namanya yang tipe berat gitu ya. Indonesia banyak menggunakan tipe ringan dan sedang, berat jarang. Kecuali untuk broiler yang kemudian di kandang, tapi jarang tadi pembibit atau parent stock yang menghasilkan telur tetas. Tapi kalau pedaging murni sistemnya yang postal, tidak pakai baterai. Nah, ini yang kita bicarakan biasanya untuk yang betul konsumsi seperti itu. Nah, ini tingginya sama semua untuk semua tipe dalam 40 sampai 45 cm. Tingginya akan sama standar 40 sampai 45. Kalau Anda bikin kandang ya segini, tidak boleh 50 60 karena tidak efisien ya, lebih boros. Yang membedakan adalah lebar dan panjang. Ya tergantung dari kebutuhan. Jadi untuk tinggi sama, lebar panjang ini tergantung dari tipe yang kita pelihara. Kalau tipenya tipe ringan, tipe medium nanti kita bisa pilih sesuai dengan lebar dan panjang. Kalau berat, kita pilih yang lebih besar. Ini yang kita contohkan di sini. Yang pertama itu tipe berat ini ya. Untuk biasanya untuk tipe bibit ya. Kalau untuk betul-betul berat ya jarang ya. Tapi baterai bisa digunakan juga untuk pada stok pembibit untuk petelur bibit juga bisa. Ini plan yang tipe berat ya. Jadi standar tingginya tetap 4,45 tapi lebarnya nanti 55,9 sampai 61 panjangnya. Lebarnya 61, panjang 61. Berikutnya seperti itu sampai yang tertinggi 61 untuk lebar,
panjangnya 91,4. Ya. Kemudian yang medium apa namanya? Ini yang tipe ringan 25, panjang 41, ya kan? Kemudian lebarnya yang 31, panjang 46. Ya, ini udah masuk ke medium nih. 36 lebarnya atau 41, panjangnya 46 atau 51. Jadi ini yang bisa digunakan seperti itu. Tapi yang perlu kita ketahui tingginya harus standar. Tetap harus 45. Jadi ukuran kis adalah panjang, lebar, dan tinggi. Tingginya tetap sama. Nah, ini kemudian yang dua slide terakhir, ya, keuntungan dan kerugian terkait dengan alas kandang yang semuanya all slide semuanya pakai kisi-kisi. Yang pakai bisa dari bambu, bisa dari kayu, dan sebagainya ya. Yang pertama, keuntungan dan kerugiannya, pertama fertilitasnya rendah karena dia di kisi-kisi, jadi mereka terbatas untuk bergerak, takut kakinya masuk ke dalam lubang dari kisinya. Oleh karena itu bisa jalannya hati-hati. Fertilitas biasanya rendah karena mereka jarang mengawini dalam waktu yang eh, singkat, itu banyak yang dikawini. Jadi dia perlu waktu, takut bergerak, hati-hati, sehingga banyak yang tidak dikawini ya betinanya oleh pejantan. Kalau itu untuk pembibit. Nah, kemudian kejadian telur lantai pecah atau retak banyak karena terkait dengan bentuk lantai isi ini. Kalau kemudian ada telur jatuh tapi tidak disarang atau tidak dines, suka retak karena langsung berbenturan dengan kayu, bambu, dan lain sebagainya. Kemudian bila digunakan untuk ayam pembibit tipe ringan seperti Leghorn, dia tidak bagus yang suka berterbangan. Ya, mereka karena kandang tidak terlalu enak, apa namanya, berdiri di sela-sela kisi, mereka suka terbang-terbang dan itu akan mengganggu organ reproduksi seperti itu ya. Jadi nggak bagus untuk pembibit atau paring stok yang menghasilkan telur tetas yang tipe ringan. Sering terjadi kelebihan bobotnya karena jarang bergerak, tidak banyak exercise, jadi mereka banyak diam, bobotnya lebih besar karena energinya banyak digunakan dikonversi menjadi bobot daripada untuk exercise jalan. Jadi kurang sehat juga karena. Tetapi keunggulannya floor space-nya lebih padat. Jadi jumlah ayam yang ditambahkan atau yang dimasukkan bisa lebih padat karena dia tidak banyak bergerak, tidak banyak exercise. Jadi keunggulannya itu dia kepadatan kandang, kepadatan ternaknya, kapasitas tampungnya juga bisa lebih luas. Kemudian yang terakhir terkait dengan keuntungan dan kerugian yang menggunakan alas litar dan alas kombinasi. Kalau yang tadi kan alas slet ya, yang ada kisinya, ada rongga-rongganya. Ini yang alas litar dan alas kombinasi. Apa saja keuntungan dan kerugian? Yang pertama, pada bagian litar itu ventilasinya kurang baik. Ya. Kemudian kenapa kurang bagus? Karena tadi ada bagian yang mungkin kalau terinjak terus liternya itu menjadi anaerob dan amonianya juga banyak gitu ya, terjadi proses pengomposan sehingga alasnya menjadi ventilasinya kurang baik. Nah, kemudian keuntungannya ayam biasanya bertelur 5 butir lebih banyak. Dia lebih senang tuh kalau di liter atau kombinasi karena bisa bermain, ya lebih senang dan kemudian lebih produktif biasanya kalau di liter dan kombinasi. Ya, karena itu banyak juga yang pelihara dengan sistem postal atau liter ini dan yang kombinasi. Jadi ada model liter, ada juga yang model slet gitu ya, sedikit gitu ya, atau yang gizi tadi. Kemudian yang ketiga, pada all liter yang semuanya liter, kejadian telur lantai atau egg floor, floor egg itu lebih lebih banyak, 3 kali lebih banyak. Nah, itu biasanya kalau di lantai, kalau lupa menggunakan atau menaikkan sarang, itu biasanya sarang atau tempat bertelur, dia banyak bertelur di lantai, ya, dan tidak mau lagi di sarang. Kejadian telur lantai ini menyebabkan telur juga banyak rugi, banyak pecah, retak rambut, dan sebagainya. Untuk telur bibit tidak bagus, telur tetas, tapi untuk konsumsi masih banyak digunakan. Kemudian yang keempat, mortalitas atau kematian, tingkat kematian pada alas kombinasi ini lebih lebih sedikit. Dia lebih suka ya ada bermain, ada tempat untuk apa dia di liter ya, untuk bisa ini ya di kombinasi di slide-nya kadang dia ke situ dan lain sebagainya. Jadi lebih suka dia. Oleh karena itu kematiannya lebih rendah dibandingkan pada alas baik all sled maupun all liter. Ya, yang kombinasi ini bagus ya. Kemudian yang kelima, untuk biaya pemeliharaan dan biaya per dosen egg itu per 12 butir dari telur yang dihasilkan sebenarnya sama. Tapi nanti dia kalau dengan
alas filter dan kombinasi ini yang kita harapkan adalah produksinya 5 butir lebih banyak, dan kalau skalanya besar ya sangat menguntungkan. Ya. Walaupun untuk biaya yang dikeluarkan ya operasional untuk per 12 butir telur itu sama seperti itu ya. Yang terakhir terkait dengan kepadatan kandang. Nah, tadi saya sampaikan bibit untuk starter, kulit dan layar dengan berbagai umur itu kita bisa melihat berapa kepadatan atau daya tampung dari masing-masing yang tadi ya, tipe alas itu liter, kombinasi dan slet. Di sini dapat kita lihat contohnya untuk yang pasupulet, kita bisa melihat bahwa yang paling banyak tetap yang di slide karena itu dia jalan malas untuk banyak bergerak itu, takut masuk ke lubang, kakinya terproses dan sebagainya. Jadi dia bisa dipadatkan isinya 6 sampai 7 ekor per meter persegi. Umur 8 sampai 22 menjelang dia produksi ya di 22 itu. Dikombinasi hanya maksimal 5,5 ya, ya kurang lebih 5 rata-rata ya ekor per meter persegi. Sedangkan untuk liter karena dia banyak bergerak karena bebas ya, dia kapasitasnya hingga di 4,5 atau lah maksimal 5 ya. Ya, yang bagus 4 gitu ya, atau maksimal 5. Yang ini maksimal ya 5,5 atau maksimal mungkin dibuat 6 seperti itu. Jadi tetap lebih banyak di slide kalau untuk daya tampung. Ya, di layar juga sama. Karena di slide ini kekurangannya mereka tidak terlalu banyak bebas bergerak gitu ya, karena ada kisi-kisi. Apalagi kalau kisinya tidak sesuai ya, itu ada ukurannya. Kalau dia tidak sesuai, maka banyak yang patah kaki. Itu yang menyebabkan jarang mereka banyak leluasa bergerak. Yang secara teknis tahu buat kandang, eh, mereka bisa membuat dengan kondisi yang baik. Tapi tetap untuk ternak dia membuat dia malas bergerak. Jadi lebih gemuk badannya dan daya tampungnya juga bisa dibuat lebih banyak. Oke, demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipelajari ya, bisa dibaca kembali. Kemudian bahannya bisa Anda lihat di Simari dan bisa di-download. Demikian yang bisa kita sampaikan. Ya, mudah-mudahan berkenan. Terima kasih. Saya akhiri perkuliahan kita dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.